mulai untuk membuat kegiatan lagi monolog. Selamat, saya senang apapun bentuknya itu, bahwa ini adalah sebuah permulaan yang bagus lah ya. Akhirnya aku materialnya opo lek ya. Aku tadi juga agak bingung loh, Mat. Konsepnya apa ku jane meja mbek kursimu mang iku opo kayak guyon aja. Teman-teman, kalau menurut saya Batu sebagai sebuah peta sastra Indonesia gitu juga, saya pikir juga sudah ada catatan ke arah sana ya. Mas Topan dulu sudah bikin HP3N, terus di tahun 2003 itu juga sebetulnya Batu sempat mengejutkan itu, Mas. Ada lomba cerpen, hadiahnya 3 lukisan maestro Kota Batu, Mas Kubu, Mas Kokot, Mas Badri gitu. Dan itu yang mengikuti cukup mengejutkan, karena Agus Dermawante, Putu Fajar Arcana, Beni Setia gitu mengikuti acara itu gitu. Dan mereka itu Batu yang selama ini tidak lihat, tidak kedengaran udah cukup lama setelah HP3N tiba-tiba bikin acara seperti itu. Apakah itu pemerintah hadir di situ? Hadir, tapi lebih kepada sebuah inisiatif dari kelompok. Waktu itu saya dengan Mas Yoyo gitu ya, bikin namanya lingkaran komunikasi gitu, bikin lagi yuk acara seperti itu gitu. Terus gak harus pemerintah hadir gitu loh, koncono-konconi dewe, tiba-tiba Mas Kubu, Cak Badri, Mas Kokot gelem gak nyumbang lukisan untuk dijadikan hadiah gitu. Mau mereka, dan ternyata peminatnya cukup tinggi gitu. Dengan pola jaringan saya pikir cukup efektif gitu loh, daripada hanya sekedar kita merengek-rengek minta pemerintah untuk bisa hadir, peduli dan memfasilitasi gitu. Ya memang itu saya sepakat tadi, itu adalah kewajiban mereka gitu. Cuman ya seperti Mas Slamet tadi bilang, sastra ataupun kesenian belum menjadi sebuah prioritas utama gitu. Padahal kalau kita tahu di Iowa itu salah satu creative writing-nya itu menjadi agenda yang dinanti-nantikan oleh dunia untuk orang bisa datang ke sana ya. Ngumpul penulis dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam dunia untuk sana. Apakah di Batu tidak memungkinkan untuk itu? Sangat memungkinkan gitu. Rendra dulu datang ke sini juga ngomong, betulnya tidak pun ada ini kan kalian bisa bikin creative writing di sini gitu, mengundang beberapa penulis untuk bisa datang ke sini. Saya yakin mereka juga akan senang untuk bisa datang di kota yang secantik ini. Mereka menulis tentang Batu, mereka workshop, transfer knowledge pada penulis-penulis, ada event-event yang diselenggarakan, dan itu sebagai sebuah branding kota itu juga sangat menarik gitu ya. Kami di Komite Ekonomi Kreatif juga sedang mencoba untuk mengarahkan bagaimana sih ini bisa menjadi semacam produk kreatif yang bisa berdampak tidak hanya secara sosial tapi juga secara finansial. Itu juga sedang dipikirkan polanya seperti apa. Sastra tidak hanya sekedar diapresiasi oleh teman-temannya sendiri tadi itu sing teko ya mek wong-wong ikut tok ae, apa caranya bisa di dalam tanda petik dimonetisasi gitu ya, berdampak secara ekonomi, itu juga lagi dipikirkan. Tapi kembali gitu loh kepada kualitas produknya, kualitas penyajiannya gitu. Terus terang aku ya, saya senang sekaligus prihatin gitu, artinya bahwa sudah ada upaya seperti ini tapi sepurane sing akeh gitu, artinya bahwa secara sajiannya itu belum optimal gitu. Aku tadi sama Rudi kesini bahwa pertunjukan ya ono manajemen ya, harusnya ada konsep yang ditawarkan, tidak ada minta dimaklumi, wah maklum begini, mari udan apa itu, artinya tidak ada itu di Anuan. Kalau memang
keinginan untuk membuat sebuah konsep kudune ya apa sebuah pertunjukan kudune ya ono apa stage manager, show director, itu belum nampak gitu loh. Yo sampai kapan kita mau minta dipermaklumi terus terhadap sebuah tawaran sebuah pertunjukan. Terus ini yang mau kita tawarkan untuk bisa dijual, untuk bisa dimonetisasi gitu. Ya masih terlalu jauh ngomong tentang itu gitu. Ya saya pikir bahwa perlu mencari inovasi-inovasi baru atau yang paling penting mungkin ya kolaborasi ya. Saya ngobrol sama Mas Taufan tempo hari. Masih wis kalau seandainya mau bikin spektakuler terhadap ulang tahun kota itu satu keluarga satu cerita kok bergiliran dibukukan atau apa, pemerintah kudunya akan itu secara tawaran pun juga akan menjadi sesuatu yang menarik terhadap kota. Tiap ulang tahunnya Batu punya 1000 cerita yang dari berbagai macam cerita keluarga, cerita tempat, cerita apa. Mas Romo Didi ini tentu juga tahu bahwa tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, ada 87 penulis, belum lagi dari guru-gurunya, dari mana itu ada gitu. Kita butuh event aja, kudune perayaannya di ulang tahun kota itu gitu, strateginya gitu. Apakah pemerintah nggak peduli? Peduli kok. Dinas Perpursip itu juga representasi pemerintah, mereka bikin beberapa kali kegiatan, beberapa kali lomba atau apapun itu. Tapi bahwa kemasannya ini loh yang perlu kita pikirkan lagi. Ya boleh cara ini menarik. Apakah dunia penulisan, apakah buku tidak laku? Nanti kita cerita tentang hari ini itu menghasilkan miliaran rupiah bukunya gitu. Lela Godari dengan laut juga sudah dicetak berapa puluh kali gitu dan menghasilkan uang seperti itu. Kita kan harusnya mulai mikir ke arah situ ya. Tidak sastra, literasi tidak melulu problemnya orang-orang sastra yang sorry to say yang muncul ya orang-orang itu aja, yang kebetulan juga orang-orang tua yang muncul, anak-anak muda atau anak desain, anak seni rupa, anak apapun yang bisa merespon itu menjadi sebuah karya yang menarik, menjadi sebuah buku yang collectible gitu, tidak hanya sekedar Mas Udi itu pernah nyodorin buku apa ya Mas ya waktu itu ya, saya cukup prihatin juga, bukunya tipis gitu, artinya apakah ini sebetulnya kan bisa direspon oleh teman-teman anak-anak grafis atau teman-teman seni rupa yang banyak itu merespon, yuk bikin kolaborasi, yuk buku yang seperti Romo Sindu itu juga memulai gebrakan itu dengan buku Jula-Juli, buku dulu itu air kata-kata ya, orang collectible buku itu mengkoleksi gitu karena bagus, dikemas menarik, dikemas bagus, tidak hanya saja karya. Kita belum sampai berpikir ke arah situ gitu. Tahun lalu Pak Didi pemenang lomba cerpen itu juga diterbitkan sebagai sebuah buku yang asal-asalan aja gitu. Ada peluang itu, harusnya juga kita juga memberikan sebuah tawaran gitu sebagai sebuah produk yang menarik gitu sehingga orang mau nonton. Tempo hari ada pentasnya teater Pandu itu juga ditonton banyak orang, dikemas dengan serius gitu. Orang datang, orang menikmati pertunjukannya. Tidak hanya sekedar pemakluman, gak apa-apa wis. Secara konsep ini karena aku sing main koncoku, sing anuan iki aku ikan untuk mengkritik saja atau memberikan masukan aja kadang-kadang kita sungkan-sungkan untuk itu gitu. Di dunia profesional kalau mau monetasi nggak ada itu. Orang memaklumi sebuah pertunjukan yang dalam tanda petik tidak dipersiapkan secara matang dan itu gagal secara pertunjukan ya. Kita juga harus introspeksi bagi saya ya. Kalau mau dilirik ya harusnya ada tawaran yang menarik. Teman-teman seni rupa kan sudah melakukan itu ya. Teman-teman sastra tawarannya apa untuk bisa sampai dilirik gitu. Ya memang saya sepakat bahwa pemerintah bukan satu-satunya untuk bisa kita mintai pertanggungjawaban. Jangan-jangan ya kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap
karya kita, secara kemasannya, secara keseriusannya. Sorry to say, Mat Belin tak takoni, ngono iku latihan amat, gak usah. Terus kok skripnya ya apa Mas? Gak usah kok spontan. Artinya kan gak bisa begitu nanti kalau mau sastra diperhatikan punya bargaining position tinggi secara nilai tawar gitu. Aku gaikan yo di Mas Agi nanti. Sorry Mas Agi sudah pulang ah? Sudah pulang ya. Aku yo ada konsep inian ya. Aku Mas Agi mau cerpen yang di actingkan gitu. Tidak melihat sebagai sebuah konsep pertunjukan monolog loh. Ini bukan membaca cerpen, ini bukan puisi. Ini ngomongnya monolog gitu. Mungkin aku bisa melihat itu dari Mas Samsu tadi yang saya kan ya. Mat Berlin improvisasi saya kan bingung ngetening mengakhiri inian gitu. Karena kalau konsep, kalau naskah ya harus ngomong ya pokoknya spontanitas. Mas Aki, aku seperti melihat orang membaca cerpen lebih lagi kayak wong membaca makalah loh, yang diaktingkan koyok-koyok monolog gitu. Ya bagi saya itu basic gitu. Aku gak inian karena aku tidak rela cara ini nantinya teman gitu bahwa itu kan di pengertian yang paling basic yang sebagai sebuah konsep pertunjukan. Nah, kira-kira itu ya Mas ya. Nah, catatannya bahwa bicaranya ini juga bisa sustain ono nilai ekonomisnya yang saja nih nanti orang punya motivasi, orang bisa karya itu bisa terus berjalan, itu kan juga butuh nilai ekonomisnya ya. Cek orang jadi penulis itu ya sebuah pekerjaan yang menguntungkan secara bukan hanya sekedar sambil lalu gitu. Kalau diomongkan tadi sistem dan ekosistem belum jalan, jangan-jangan sastra ini hanya sekedar sebuah hobi atau pelampiasan daripada tidak apa-apa gitu, bukan sebagai sebuah pilihan untuk itu. Kira-kira itu Mas, matur nuwun. Terima kasih Mas Irwan.